Gini ya bro, di tengah gempuran jutaan video AI yang bikin low quality dan banjir di YouTube, ada satu masalah besar, filter AdSense. Mayoritas konten AI yang dibuat cepat, yang cuma text-to-speech dan gambar generik, RPM-nya diinjak sampai ke lantai. Penghasilan lo kecil. Bahkan, ada yang sampai didemonetize karena dianggap unoriginal atau repeated content. Tapi, coba lihat layar ini. Ada anomali, ada celah tersembunyi. Ada kreator yang bikin konten pakai 90% AI, tapi RPM-nya bisa 3-5 kali lipat lebih tinggi dari rata-rata channel lain. Mereka lolos dari filter mouth AdSense. Gimana caranya? Ini bukan cheat, tapi ini adalah anomali AI AdSense yang memanfaatkan celah humanisasi tingkat lanjut. Dan hari ini, gue bongkar total blueprint workflow-nya. Selamat datang di Jago nge-YouTube, tempat kita bicara cuan dan data. Langsung ke intinya. RPM, revenue per mille, atau pendapatan per 1000 tampilan. Itu intinya bukan cuma soal berapa banyak view yang lo dapat, tapi siapa yang nonton dan iklan apa yang muncul. Analogi simple RPM. Bayangin gini, iklan mainan anak-anak, niche low value, bayarnya pasti jauh lebih murah daripada iklan properti mewah atau software investasi, niche high value. Nah, mayoritas konten AI itu nyasar ke niche general dan low value. Anomalinya, YouTube AdSense itu punya filter canggih. Dia tidak cuma mendeteksi apakah ini dibuat AI, tapi apakah konten ini punya nilai unik, otoritas, dan sentuhan manusia yang mampu menarik perhatian pengiklan dengan budget besar. Artinya, kalau lo pakai AI, tapi konten lo terasa robot, RPM lo jeblok. Tapi kalau lo pakai AI, dan lo berhasil membuat konten itu terasa seperti lo banget, unik, dan fokus di niche high value, AdSense justru akan memberi lo RPM tinggi. Ini celah tersembunyi yang kita sebut humanisasi konten AI tingkat lanjut. Langkah pertama, jangan bikin konten general. Kita harus target niche yang iklannya mahal. Kita mau high CPM niche. Berdasarkan data, niche yang punya RPM tinggi itu konsisten di area ini. Keuangan pribadi atau investasi, crypto/blockchain, bisnis online/SaaS, dan tutorial skill spesifik. Misalnya, coding atau high-level marketing tools. Kita ambil contoh, tutorial tools AI untuk efisiensi bisnis. Tools, ChatGPT, Young Brain. Jangan cuma bilang ke ChatGPT, buatkan saya skrip tentang 5 cara menghasilkan uang. Itu hasil robot. Saya ingin membuat skrip video YouTube yang personal dan persuasif dengan gaya bahasa seperti seorang ahli yang sedang bercerita ke sahabat dekat. Topik, 3 tools AI yang bikin bisnis cuma butuh 4 jam kerja per hari. Masukkan personal experience gagal saya di poin kedua dan berikan punchline di akhir setiap poin. Lihat perbedaannya. Kita bukan minta data, kita minta struktur cerita, gaya bahasa, dan emosi. ChatGPT memberikan fondasi naskah yang sudah punya human touch dari sisi narasi. Itu kunci pertama lolos filter AdSense. Naskah sudah oke, sekarang visual dan editing. Ini adalah filter kedua, visual authenticity. Tools, Midjourney, The Eyes. Kalau lo cuma generate gambar AI generik tentang money atau bisnis, hasilnya akan sama dengan jutaan kreator lain. AdSense akan mencium unoriginality. Humanisasi visual kunci. 1. Gunakan style artistik spesifik. Jangan cuma realistik. Tambahkan prompt, in the style of, nama ilustrator, detailed vector art, bright neon colors, high contrast. Ini membuat visual lo unik dan berbeda dari stok AI generik. 2. Mencampur dengan footage asli. Di beberapa detik krusial, misalnya saat menunjukkan personal experience, sisipkan footage asli lo, atau minimal rekaman layar lo lagi kerja di studio. YouTube suka ini. Ini nunjukin upaya unik. Tools, CapCut, The Voice and Soul. Ini adalah celah terbesarnya. Kalau lo pakai text-to-speech robotik yang gratisan, game over. Filter AdSense sudah hafal semua suara robotik itu. Humanisasi editing, kunci, CapCut. 1. Voice over, the real human touch. Jangan pakai TTS, rekam suara lo sendiri. Kalau suara lo kurang bagus, rekam saja seadanya, lalu gunakan fitur voice enhancement di CapCut. Bahkan kalau lo malu, rekam satu paragraf lo, lalu gunakan fitur voice cloning, jika tersedia dan legal.
atau minimal text-to-speech dengan aksen atau emosi yang lo atur manual. Layering audio. Tambahkan sound effect SFX di setiap punchline. Tambahkan music layering yang naik turun mengikuti emosi cerita. Misalnya, musik serius saat bicara masalah, musik inspiratif saat bicara solusi. Ini adalah signature editing manusia yang sulit ditiru AI murni. 3. B-roll dinamis. Jangan biarkan visual Mid-Journey diam saja. Di CapCut, tambahkan zoom in/zoom out yang cepat, motion graphic sederhana, teks bergerak, panah, dan subtitles dinamis. Ini membuat konten lo terasa premium dan berkualitas tinggi, yang otomatis menarik pengiklan premium. Lihat perbedaannya di layar. Konten AI robotik, RPM rendah, dibuat cepat, narasi data doang, visual generik, text-to-speech. AdSense membacanya sebagai sama seperti yang lain, low effort, iklan yang masuk, low budget. Konten AI humanized, RPM tinggi, dibangun dengan prompt narasi emosional, visual unik custom style, dan editing CapCut dengan human level audio layering. AdSense membacanya sebagai konten ini punya value unik, mampu mempertahankan penonton, dan fokus di niche yang menarik para pengiklan high budget. Ini bukan soal 100% human atau 100% AI. Ini soal kualitas unik. AdSense akan membayar mahal untuk keunikan lo, bahkan ketika keunikan itu lo bangun di atas fondasi AI. Celahnya adalah menjadikan tools AI itu sebagai co-pilot lo, bukan pilot lo. Jadi, jangan takut sama kebijakan baru YouTube yang semakin ketat soal AI. Kita tidak melawan kebijakan, tapi kita bermain di level kualitas yang diminta kebijakan itu. Humanisasi konten adalah kunci untuk membuka pintu gerbang AdSense RPM tertinggi. Kalau lo sudah dapat daging dari video ini, tunjukkan dukungan lo. Klik like dan subscribe ke Jago nge-YouTube. Karena minggu depan, gue akan bongkar prompt template spesifik yang gue pakai di ChatGPT untuk membuat narasi ini. Share video ini ke teman lo yang masih berjuang di RPM rendah. Sampai jumpa di kelas cuan berikutnya. Gaspol!